Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pangeran Selamat, channel yang membahas seputar fotografi dan juga bisnis online. Di video ini saya ingin bercerita kepada kalian beberapa hari ini atau beberapa minggu ini saya sibuk-sibuknya mencoba fitur kamera yang ada di HP saya. Lebih tepatnya di HP Realme C2 ya. Ini bukan endorse, bukan sponsor atau apa ya, memang HP yang saya pakai ini memang mereknya itu ya, mereknya Realme C2. Jadi di fitur kameranya itu ada menu Pro, ada menu Portrait. Jadi yang kemarin saya coba itu adalah menu Portrait. Kalau yang Pro saya sudah nyoba beberapa kali dulu ya, itu sudah ada videonya. Nah kemarin itu saya mencoba memotret menggunakan mode kamera yang portrait. Jadi mode kamera portrait ini kelebihannya itu backgroundnya itu bisa ngeblur dan objeknya ini lebih detail, lebih bagus. Nah, itu salah satu kelebihannya ya. Dan nanti akan saya tunjukkan hasil fotonya yang kemarin saya potret. Ini kebetulan di acara karnaval karena saya cari model itu agak susah. Jadi tahun ini tuh event-event modelan itu jarang sekali ya. Jadi mau nggak mau saya harus cari model-model yang gratisan yang lain. Salah satunya dengan mengikuti atau menonton karnaval. Karena di sana banyak model-model gratisan, kita tinggal potret udah jadi nggak usah bayar, nggak usah menata dan sebagainya ya. Oke, di fitur kamera ini, kamera potret, mungkin di kamera yang lain itu bahasanya beda atau mungkin punya menu yang sama dengan merek HP yang saya pakai. Menu kameranya itu potret, jadi backgroundnya itu bisa ngeblur seperti halnya kamera DSLR, tapi terkadang itu saya lihat itu hasilnya kurang natural ya, nggak seperti blurnya kamera DSLR. Oke, gini aja ya, sekarang kita bahas ke kelebihannya aja. Kelebihannya itu fotonya itu lebih detail, lebih agak ngezoom, tapi hasilnya lebih bagus ya. Kalau kalian bisa pas, itu backgroundnya itu bisa ngeblur bagus dan objeknya itu bisa detail. Nah itu kelebihannya, mungkin hampir mirip dengan kamera DSLR. Nah untuk foto-fotonya yang hasilnya cukup bagus menurut saya ada di beberapa tampilan berikut ini ya. Ini adalah beberapa foto yang hasilnya menurut saya itu bagus. Nah itu salah satu kelebihannya. Kemudian kekurangan dari menu portrait ini adalah ketika backgroundnya ini tidak begitu rata, atau ya kadang itu backgroundnya itu ngeblurnya itu sampai ikut mengblurkan juga bagian objek utama. Jadi ketika saya dipotret kayak gini, ada beberapa bagian yang ikut blur, misalnya telinga ataupun mungkin rambut yang sini ya, ini bisa ngeblur juga. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian cara membaca AI-nya atau mode potretnya itu, dia membaca seperti halnya satu objek yang utuh dalam satu kesatuan, kemudian backgroundnya itu yang cukup jauh, itu baru bisa ngeblur. Kemungkinan besar cara membaca kameranya itu seperti itu. Jadi ketika saya di foto atau motret objek seperti ini ya, dan backgroundnya itu agak jauh, itu kemungkinan besar bisa ngeblur. Tapi kekurangannya juga terkadang ada bagian-bagian tubuh atau objek tersebut ikut ngeblur juga. Jadi harus benar-benar pas, benar-benar memahami. Kalau kalian pengen lebih bagus hasilnya, kalian harus motret beberapa kali. Itu nanti akan tahu perbandingannya. Biasanya tiap foto itu ada beberapa perbandingan yang cukup signifikan ya. Mungkin di sini yang pas, di foto kedua itu nggak pas, di foto ketiga itu kurang dikit atau kurang gimana gitu. Jadi saran saya, kalau kalian pakai mode potret, silakan potret berulang kali dengan jarak yang sama, pose yang sama. Silakan potret berulang kali. Dan nanti silakan diseleksi fotonya mana yang lebih bagus. Itu lebih bagus daripada kalian motret sekali kemudian hasilnya juga blur. Karena untuk mode potret ini belum tentu hasilnya bisa blur backgroundnya ya. Terkadang itu orangnya itu atau objeknya bisa ngeblur juga. Jadi nggak enaknya di situ mode potret. Oke, nah ini beberapa foto yang hasilnya kurang bagus menurut saya. Silakan diamati sendiri.
saya tampilkan di video ini ya. Ini adalah hasil foto yang kurang bagus menurut saya ya. Bahkan ketika ada model yang menggunakan mahkota ataupun aksesoris di kepala, itu aksesorisnya itu ikut ngeblur. Jadi ini enggak seperti kamera DSLR ya. Jadi terkadang kalau kita pakai motret itu hasilnya seperti itu. Nah, saya sendiri sudah beberapa kali motret menggunakan mode portrait, tapi belum tahu cara memaksimalkannya ya. Jadi belum tahu, oh kalau jarak sekian harus seperti ini, dan hasilnya bisa bagus itu gimana caranya yang pasti itu tidak, atau belum tahu, belum ketemu ya. Jadi yang bisa saya maksimalkan hanya saya harus motret objek itu beberapa kali atau banyak potret, banyak jepretan, baru nanti saya bisa melihat hasilnya maksimal apa enggak. Itu pun terkadang masih meleset. Jadi cukup susah ya untuk motret pakai mode potret ya di kamera HP saya ini. Mungkin di kamera HP-HP yang lain itu lebih mudah ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Jadi kalau kalian punya trik atau punya saran untuk saya gimana cara motret yang bagus, yang sekiranya mirip sama kamera DSLR menggunakan HP ini, menggunakan efek yang backgroundnya blur, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga butuh banyak saran dari kalian semua, terutama kalian yang memang sudah lebih mahir daripada saya. Dan model ini atau cara motret ini akan saya kembangkan terus sampai saya benar-benar menemukan cara motret model yang seperti halnya kamera DSLR. Oke, itu aja cerita singkat dari saya. Apapun fitur yang ada di kamera kalian, silahkan coba semua, silahkan rasakan, silahkan lihat hasilnya. Nanti akan tahu hasilnya. Kalau nggak dicoba, nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.